Alhamdulillahilladzi farada 'alaina shiyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah. Setelah memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, iringan salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga, ahli bait tabi'in, terus ngocor kepada umatnya. Semoga menafakilasi sunnah Rasulullah SAW hatta yaumul qiyamah, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saat manakala melaksanakan tatanan agama ini adalah usaha atas taat kepada Allah dan taat kepada sunnah Rasulullah SAW. Bapak Ibu rahimakumullah, karena perintah takwa di dalam Quran itu bisa ditangkap sinyal dari syarahnya tentang ittaqullah haqqa tuqatih. Ada perintah ittaqullah, kemudian haqqa tuqatih. Ittaqullah, takwalah kepada Allah, itu praktek secara vertikal. Kemudian haqqa tuqatih adalah praktek horizontal. Jadi ketika ittaqullah itu adalah imaniyah tauhid, haqqa tuqatih adalah aplikasi. Sesungguhnya takwa harus dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Tiada lain adalah prakteknya Rasulullah SAW dalam melaksanakan agama ini. Maka jika tidak kuota ittaqullah haqqa tuqatih, hanya ittaqullah semata-mata, maka tidak bisa diharapkan. Artinya bisa trial and error beragama kalau hanya ittaqullah tanpa haqqa tuqatih. Takwa kepada Allah, iman kepada Allah, tapi tanpa dengan aplikasi sunnah Rasulullah SAW, maka bisa trial and error di akhir hayat. Apakah nanti husnul khotimah atau su'ul khotimah? Nyun sewu contoh, orang Islam melakukan sholat bolak-balik, tapi tidak pernah ke masjid misalnya. Sebagai kuota sunnah Rasulullah, sholat berjamaah di masjid, ada suara azan. Lalu dia bolak-balik di rumah terus, apalagi bakul pasar. Pulang dari pasar jam 2 terus, baru sholat zuhur jam 2, bakul pasar. Rumahnya sebelah sana, sebelah pintu masjid. Bolak-balik pulang dari pasar jam 2, sholat zuhur di atas dipan di rumah sendirian misalnya. Terus sampai matinya. Maka itu belum kuota haqqa tuqatih, belum tenanan. Praktek Rasulullah SAW, sholatun fil masjidil ladzi tu'adzanu fiha, sholat di masjid yang ada suara adzannya. Nah ini ukuran kita ketika akhir ayatnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati kecuali Islam. Itu indikasi kalau ibadah hanya ittaqullah tidak disertai haqqa tuqatih. Itu jangan berharap mati dalam keadaan Islam. Artinya bisa trial and error, bisa jadi muslim, bisa jadi nggak tahu. Karena ada sinyal-sinyal dari sunnah Rasul atau dari hadis-hadis keterangan yang terangkan ketika orang itu sholat, tetapi sholatnya hanya angger sholat. Ya sholat jam 2 zuhur, ya, sudah ngepek asar, terus sendirian terus di atas depan di rumah misalnya seorang laki-laki, maka tidak ada kuota haqqa tuqatih, kena ancaman ataupun kena sinyal dari barang siapa yang tidak menjaga sholat, man lam yuhafidz shalawatil khamsi, barang siapa yang tidak menjaga sholat 5 waktu. Jadi sholatnya cara basa Jawa angger sholat utawi sing penting sholat, memenuhi kuota format hukum semata-mata. Maka dikhawatirkan lam yuhafidz, dia tidak memaksa sholat, tidak betul-betul membangun sholat. Karena perintah sholat di dalam Quran tidak hanya melakukan, tetapi aqimus sholat, tegakkan sholat. Kemudian hafidhu, juga jagalah sholat, jaga waktu, jaga tempat, jaga suasananya.
Maka barang siapa yang tidak menjaga sholat, maka kanatlah yaumul qiyamati ma'a Fir'auna wa Hamana wa Ubay bin Khalaf. Ada ancaman hadis begitu, Pak. Orang sholat tapi orang tenanan sholatnya, maka nanti di akhirat bangun-bangun di hari ba'as, hari bangkit, mak jenggelek kanan kiri, loh kok Fir'aun, loh kok Haman, loh kok Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu musuh Nabi yang pernah mengancam Muhammad, kamu tak bunuh. Tapi dibalik oleh Nabi Muhammad, salah, kamu yang aku bunuh. Ternyata di dalam perang itu Ubay bin Khalaf dipanah oleh Rasulullah SAW. Itu nanti kumpul bersama orang-orang itu, Qarun, Haman, Fir'aun, Ubay bin Khalaf, orang yang tidak ngereksa sholat. Itu muslim, Pak. Itu muslim, itu sholat, tapi tidak ngereksa. Nanti mungkin bisa selamat, tetapi disortir lama, lepas dari Fir'aun itu lama. Lepas dari komunitas Haman, Fir'aunnya itu lama. Selamat insya Allah karena sedikit iman dibawa ke akhirat tetap komayat malikola dan baik-baik, tapi akan mengalami kesulitan. Apakah kita ingin seperti itu? Maka kuota ibadah kita terus usahakan bagaimana secara ilmu. Pinggirnya adalah SOP-nya adalah ittaqullah haqqa tuqatih atau yu'minillah wa rasulahu, sejauh taat kepada Allah dan dengan sistem Rasulullah SAW dalam sunnah. Demikian pesan-pesan, semoga mengiringi ibadah siam kita, instrumen-instrumen ibadah siam semoga bisa terjaga. Jangan hanya bisa melaksanakan perintahnya, pesan-pesan juga harus menjauhi larangannya. Misalnya di dalam ibadah saum ada larangan wala yarfas, wala yasqab, wala yajhal. Jangan berkata jorok, jangan membentak atau menyentak orang, kemudian walaya jahal itu jangan berbuat jahil. Itu kalau dipraktikkan jahilnya sekarang itu jangan melakukan kebiasaan seperti orang jahiliyah. Contoh yang ada di masyarakat kita ini, Bapak Ibu tolong diingatkan, saudara-saudara yang suka manggil orang dengan paraban. Terus api-api Mustafa diundang prank-prank itu ya jahiliyah itu. Terus bagus mitah dari gue itu kan, aduh, masya Allah, itu jahiliyah, jahil. Jangan melakukan hal-hal seperti itu, memanggil orang dengan ngoh, jangan, itu sangat dilarang, masya Allah. Dan itu mengganggu dan mengurangi pahala ibadah siang, bahkan bisa merusak. Demikian Bapak Ibu pesan-pesan ini, semoga bermanfaat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.